Bismillahirrahmanirrahim. Siang ini kita ngaji surah Ali Imran ayat yang ke-30 sampai 34. Bismillahirrahmanirrahim. Yauma, satu hari nanti, tajidu kullu nafsin, setiap orang itu akan menjumpai, mendapati ma'amilat, apa yang ia perbuat, apa yang dikerjakan, min khairin, kebaikan, muhdoro, dihadapkan kepadanya. Artinya suatu hari nanti yaumul hisab, kita akan ditampakkan perbuatan-perbuatan kita. Kalau boleh diimajinasikan, kita itu akan nonton tayangan video kita. Filenya gak bakalan rusak, memorinya gak bakalan penuh, memori super canggih yang rekam Rokib Adil. Ini sekarang lagi ngerekam, tahu kameranya sebelah mana ya? Nggak kelihatan. CCTV-nya sebelah mana? Lah nanti diputer. Jadi kalau ibu ngaji ngantuk kelihatan kameranya. Oh ngantuk ternyata ngajinya. Oh, Rokib Adil nggak bisa lihat nggak? Oh kameranya Rokib Adil tahu sebelah mana nggak tahu. Yang ngaji ngantuk kelihatan, yang ngaji nyender, jider ya kelihatan. Yang ngaji sambil mainan HP mulu ya kelihatan. Lah kalau jamaahnya segini sih insya Allah enggak. Kalau yang jamaahnya banyak itu ngelompok-ngelompok ya, pada ada yang ceramah sendiri. Kelihatan. Jadi nanti kalau boleh diimajinasikan tadi, kita akan nonton layar besar dan di situ gambar kita kelihatan. Umpama ada orang yang pura-pura ngikut ngitung kotak amal, tapi ada yang diumpetin di bawah kaki. Oh, kalau ini pernah lihat saya. Pura-pura ngitung kan di sebelah sono, saya sebelah sini lagi ngobrol, habis sholat Jumat itu. Nah, kok saya perhatikan bocah itu kayak mencurigakan. Nah, karena saya, wah kalau ditegur langsung takutnya marah. Saya pura-pura aja, pura-pura. Apa itu saya lemparin, nah, kena di kakinya, duk. Cepat. Nah, di belakangnya 40.000, 20. Lah kalau kita bisa ngelak, tapi kamera CCTV yang dipasang oleh Allah melalui dua malaikatnya Rokib Atid, yang baik ya kelihatan. Wa ma amilat min su'in, dan apa yang kita perbuat yang buruk yo kelihatan. Oh ternyata yang nyebar gosip pertama kali itu orangnya kelihatan. Yauma tajidu kullu nafsin ma amilat min khairin muhdara wa ma amilat min su'. Yang baik yo akan kelihatan, yang buruk yo akan kelihatan. Itu baru diperlihatkan, kalau balasannya mah belum. Kalau di ayat yang lain kan balasannya ada, ayatnya kita hafal ya. Wa may ya'mal. Biar kecil ya ada balasannya kalau baik, biar buruk kalau biar kecil ya tetap ada balasannya. Lau anna bainaha wa bainahu amadan ba'ida. Lah orang yang ketika melihat video rekaman amal buruknya, mereka itu akan mengharap sekiranya kejadian itu jauh itu enggak kelihatan. Jadi ternyata malu ya. Malu. Ya kalau sekarang kan bisa kita umpet-umpetin, pura-pura baik, pura-pura jujur, tapi nanti kan di sono kan fair-fairan kelihatan.
Yang nonton anak kita nonton, mantu nonton, cucu nonton, besan nonton. Ternyata mertuaku kelakuannya begitu. Kelihatan semua dah. Wa yuhadzirukumullahu nafsah, dan Allah memberikan peringatan kepada kita. Makanya hati-hati wong rekaman itu, video itu, kamera itu nggak pernah mati, nggak pernah rusak, rekam terus. Maka ketika direkam ya tunjukkan yang baik. Wong kita mau dipoto aja kadang dandannya lama ya. Umpama ini dikabari ini di Gang 1 sini besok Ibu Wali Kota mau datang kunjungan ke gangan sini. Kata saya, umpama ketika dia makanya didengerin jangan ngantuk. Ngaji ngantuk ya begitu tuh. Iya, ada permen enggak? Biasanya ngemut permen. Lah iya makanya didengerin kalau orang ngobrol. Umpama tuh Ibu Wali Kota kunjungan kemari mau dipoto sama wartawan wali kota, saya yakin dandannya cakep-cakep ya. Iyalah. Pokoknya kerudung terbaik, gamis terbaik dipakai. Padahal itu belum tentu nanti ketika dipoto kelihatan. Bisa jadi paling belakang kelihatan tangannya doang begini. Itu pun dandannya. Lah giliran ngadep Allah kadang kok yang mukena udah putih jadi coklat masih dipakai. Yang ininya loh, renda-rendanya itu ada coklat-coklatnya loh. Enggak, saya pernah lihat masalahnya kok. Enggak, itu di rumah emak. Ini kelakuannya emak saya. Itu setiap lebaran anak mantu itu pada beliin mukena. Tapi yang ngegantung di tempat sholat ya itu lagi. Nah, pernah adik saya yang perempuan ketika lagi numpang sholat di kamarnya emak itu di ruang sholat, ketika ngeliat mukena kayak begitu langsung dipoto, dikirimin ke saya. Kata saya buang begitu. Lah begitu dibuang, bukan dibuang, diumpetin, dicariin loh. Loh, mukena yang itu kemana? Maksudnya buat harian beda. Yang baru kan ada enak adem. Iya. Adem. Ya benar. Mak, anak mantu pada beliin, mosok nggak dipakai, yang dipakai yang itu lagi. Lombok ya, yang kalau nggak punya sih yo pantes aja. Belum punya kok ya. Lah yo bilangnya adem katanya. Padahal ada kipasnya kan. Wa yuhadzirukumullahu nafsah, dan Allah memberi peringatan kepada kita. Mumpung ini sekarang masih ada kesempatan, wong kita ini sekarang yo lagi syuting, yo maka actingnya diperbaiki. Biar nanti ketika ditayang ulang nggak nyesel. Nanti kalau ditayang ulang kita suka nggak jujur, nanti kan kelihatan ya ternyata bilangnya duitnya habis, ternyata buat main judi online. Umpama wis bahaya. Wallahu, dan Allah Raufun, zat yang maha penyayang, bil ibadi, terhadap hamba-hambanya. Ayat ini ditutup dengan Rauf bil ibad, Allah maha penyayang hambanya. Karena sayangnya Allah inilah kita diperingatan, orang-orang manusia, kamu itu lagi syuting, actingnya diperbaiki, biar nanti kalau tayang ulang enggak malu. Kalau sholat walaupun nggak ada yang lihat, secara orang-orang nggak ada yang lihat, tapi kan rokib atin lihat. Ketika misalnya ibu lagi nyuci, di kantong laki ada uang ketinggalan 300.000. Iya ntar ketika suaminya nyari muter, jadi pura-pura nggak tahu mak,
Ada duit di celana tukang cuci enggak? Tahu. Bisa kirim nggak? Tahu. Lumayan. Begitu nanti tayang ulang kan suaminya ngeliat, oh ternyata dia yang ngambil. Lah karena Allah sayang maka kita dikasih tahu, diperbaiki loh actingnya nanti wong ada tayangan ulang. Ketika tayang ulang itu semua orang lihat. Ini ayat yang ke-30. Kemudian ayat 31. Qul in kuntum tuhibbunallah. Qul, katakan wahai Muhammad. Berarti Rasulullah disuruh bilang ke siapa? Ya ke kita ini. In kuntum, apabila kalian tuhibbunallah, menyatakan cinta kepada Allah, fattabi'uni, maka ikutilah caraku. Maka kita ibadah ini kan ya enggak asal-asalan, ya ngikuti cara Rasulullah. Cuman kan kita tidak sejaman dengan Rasul, enggak melihat langsung Rasulullah sholatnya kayak apa. Maka yang lihat sholatnya Rasulullah itu ya sahabat, kemudian dilihat oleh tabi'in dilihat oleh tabi'in golongan bawahnya, diikuti oleh para ulama, guru-guru, baru sampai ke kita. Kalau diurut turunan, kita ini turunan keberapa ya? Dari umpama pertama kali ini Rasulullah yang sholat, kemudian dilihat oleh sahabat, dilihat oleh tabi'in terus sampai ke kita ini loh, udah turunan keberapa ya? Udah banyak ya. Nah iya. Lah dalam hadis kan sallu kama ra'aitumuni usolli, sholatlah engkau kalian seperti melihat aku sholat. Lah kan kita nggak melihat langsung, wong kita zamannya udah 1500 tahun yang lalu. Nah kalau 1500, kalau taruhlah umur rata-rata 50, berarti udah 30 generasi ya. Umpama itu. Kita nggak melihat langsung, maka kita melihat ke guru kita, guru lihat ke gurunya, terus insya Allah baru nyambung ke Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Lah karena kita ini udah turunan jauh, maka kalau ada beda ya wajar. Misalnya ada yang melihat Rasulullah itu sholatnya sedekapnya begini, tapi ada yang lihat sedekapnya begini, ada yang lihat sedekapnya begini. Yo beda-beda ya wajar ya. Ada yang lihat malah nggak sedekap, langsung ke bawah. Ada yo ada. Kalau melihat film-film Turki dulu kan pernah ya, di sinetron kan dulu ada sinetron Turki itu. Kalau sholat kan Allah ke bawah. Wong seandainya loh. Cuman kalau di Indonesia dianggapnya yo kurang ajar. Allah Akbar. Nah, ya kalau di Indonesia kan dihadapkan orang kurang ajar ya begini ya. Ngajakin berantem, makengkrek kalau orang kampung saya namanya. Lah kita ibadah ini yo ngikuti cara Rasulullah, fattabi'uni, ikutlah caraku. Kalau kita ngikuti cara Allah, maka yuhibbukumullah, Allah akan cinta balik kepada kita. Dan wa yaghfir lakum dzunubakum, Allah ngampuni dosa-dosa dan salah-salah kita. Kita semampu-mampunya ngikuti cara Nabi, semampu-mampunya, tapi kalau nggak mampu ya wis gimana lagi. Ya kalau Nabi si sholatnya bisa khusyuk, Nabi. Lah kita yo pas takbir ingat Allah, alhamdulillah. Habis takbir sing diinget lah ya. Oh, apalagi punya cucu sebegitu. Kemana itu jalannya? Kemana itu larinya tuh? Begitu kita rukuk, bludak. Kan bisa jadi sambil rukuk ngelirik. Enggak apa-apa, aman, cuman gayung yang jatuh. Sah. Kalau hitungan sah aja pokoknya. Sah aja udah. Mau kelas-kelas kayak kita aja mau kayak apa udah.
Apalagi kalau sholat maghrib. Di sini kalau maghrib bocah-bocah kecil banyak kan? Nah, itu, wah, tuh problem. Tapi yo kalau di kasihan juga, bukan kasihan ya gimana ya? Kadang kalau kita lagi gimana maghrib, itu bocah kecil kan wah bercanda ngomong. Ketika kita belum sholat itu rapi loh, baris rapi. Begitu kita Allah baru 1, 2, 1, 2. Kadang karena kita tetangga kan apal kan ini suara anaknya siapa? Wah anaknya si ini nih. Ini bapaknya nggak pernah musola, anaknya suruh musola. Kita sambil ngimami itu hati sama otak ngomong begitu. Iya memang bener, saya mah jujur. Kalau ibu mah terlihat ya khusyuk ya. Iya kalau saya mah jujur apa adanya. Begitu lagi sholat, pek dalam hati sampai kebayang. Terus kadang di pikiran kepikiran begini, awas ntar selesai sholat mau saya omelin. Begitu tahiyat terakhir itu udah tenang, udah sepi. Begitu kita assalamualaikum, kita nengok ke belakang udah nggak ada. Pinter bocah sekarang ini. Kalau Nabi sholat bisa khusyuk, kalau kita yang penting ikuti sholatnya. Masalah khusyuk kan urusan nomor bom. Model kayak kita aja ya. Sahabat Umar ketika beliau ditusuk pedang nempel di tubuhnya, ketika mau dicabut itu bilang jangan cabut dulu, saya kesakitan, nanti kalau saya udah sholat silahkan cabut, saya gak terasa sakit. Umar, sahabat Umar tuh, kita sholat digigit nyamuk atuh aja. Model-model kayak kita ya tadi ibarat kita itu dapat warisan cara sholat itu udah generasi turunan keberapa? Dari Nabi, sahabat, tabi'in terus sampai ke kita udah jauh. Tapi wa yaghfir lakum dzunubakum. Allah Maha Pengampun. Wes salah-salah ya ben, yang penting bisa mau sholat. Udah bagus. Nah, kecuali orang kelas-kelas tertentu ya wes. Maka penutup ayatnya wallahu dan Allah ghafurun Maha Pengampun, Rahimun dan Maha Penyayang. Salah-salah kita dalam sholat diampuni Allah, Allah Maha Sayang. Ayo. Kita kalau mau jujur loh, sholat duhur 4 rakaat ingat Allah berapa detik? Kalau mau jujur lah kalau saya mah ngomong apa adanya, mau puasa, saya puasa aja ngelihat orang minum es kelapa ya glegek-glegek ya. Aduh. Yes, memang beginilah. Qul atiullaha war rasul. Qul sampaikanlah wahai Muhammad, atiullah, taatlah kepada Allah, war rasul dan pada rasul. Dan taat itu kan dalam ayat lain fattaqullaha mastata'tum. Taat ya semampunya, kuat ikut ibadah ya semampunya. Enggak ada paksaan dalam beragama. La ikraha fiddin. Allah enggak maksa. Terus kalau sholat yang perintah wajibnya sholat, kuat berdiri, enggak kuat ya duduk, nggak kuat duduk rebahan, nggak kuat rebahan ya wes isyarat, nggak kuat isyarat top wes sholat. Jangan sampai nggak pernah sholat, hanya cuma nunggu untuk disolati. Saya pernah pas mau sholat jenazah dipecandain sama jamaah itu, saya ketawa, cuman nggak enak sama orang yang punya keluarga meninggal. Memang yang meninggal itu konon kata orang situ nggak pernah ke masjid. Lah begitu saya baru masuk, terus Ustaz ada apa Pak? Itu orang songong amat ya. Kenapa? Sehari-hari sholat disuruh sholat di belakang imam nggak mau. Sekarang malah giliran ke masjid rebahan di depan imam. Lah ya udah meninggal kan rebahan kan. Saya dalam batin tuh pengen ketawa, cuman nggak enak di situ banyak orang. Masa Pak Ustaz ketawa?
Lah emang nggak boleh ketawa om. Aslinya kalau seandainya dia ngomongnya itu belum banyak orang, saya ketawa. Kan saya datang agak terlambat, orang udah datang banyak. Dan sambil nunggu yang lain pada wudhu mau sholat jenazah, itu ada bapak-bapak ngomong begitu. Orangnya masih apal saya orangnya ngomong. Wajahnya masih terngiang-ngiang terus. Itu orang songong amat. Disuruh sholat di belakang imam nggak mau, giliran datang ke masjid rebahan di depan imam. Dari sini ada imam rebahan. Ya. Nggak iya kan bikin ketawa kan? Nggak iya. Rebahan di depan imam. Saya spontan ingin ketawa tapi saya tahan. Ya Allah, tapi ya benar juga omongannya ya. Biar kayaknya lucu tapi ya benar ya Allah, orang gimana suruh belakang imam nggak mau malah depan imam rebahan lagi. Aduh ya Allah. Fa in tawallau fa innallaha la yuhibbul kafirin. Fa in tawallau, seandainya orang itu nggak mau taat pada Allah, nggak mau taat pada Rasul, maka fa innallaha, sesungguhnya Allah la yuhibbu, tidak suka, tidak cinta al kafirin, kepada orang-orang yang ingkar, mengingkari ketaatan kepada Allah, mengingkari ketaatan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Innallaha astafa Adama wa Nuha wa ala Ibrahim wa ala Imran 'alal 'alamin. Innallaha, sesungguhnya Allah, istafa, memilih. Maka kalau ada namanya Mustafa itu manusia pilihan. Istofa itu artinya memilih. Adama, Nabi Adam. Wa Nuhan, dan Nabi Nuh. Wa ala Ibrahim, dan keluarga Nabi Ibrahim. Wa ala Imran, dan keluarga Imran. Maka surat ini dinamakan Ali Imran, artinya keluarga Imran. Keluarga Imran itu ya yang sekeluarga dengan Nabi Isa. Alal alamin, melebihi segala umat manusia di muka bumi ini. Allah memilih Nabi Adam sebagai manusia pertama. Kemudian lanjutannya memilih Nabi Nuh. Tapi di situ tidak keluarga Nabi Nuh. Karena dalam sejarah keluarga Nabi Nuh, biar Nabi Nuh itu nabi, tapi putranya, istrinya tidak mau ikut. Maka di situ yang dipilih adalah Nabi Nuhnya, bukan keluarganya. Tapi yang selanjutnya wa ala Ibrahim, keluarga Ibrahim. Nah, kalau Nabiullah Ibrahim sekeluarga, yang dimaksud keluarga itu anak, istri dan anak-anak, bukan orang tua ya. Keluarga di sini yang dimaksud istri dan anak-anaknya. Kalau Nabiullah Ibrahim, anaknya laki-laki dua itu yang terkenal, yaitu Ishak dan Ismail. Nabi Ishak, nabi yang sesudahnya itu semuanya keturunan lewat jalur Ishak. Sementara Ismail, yang Nabi Ismail menurunkan satu, tapi nabi terakhir yang paling mulia adalah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka yang disebutkan di sini adalah keluarga Ibrahim, bukan hanya Ibrahimnya saja. Bahkan banyak ibadah kita itu yang nampak tilas perjuangan Nabi Ibrahim. Orang kurban ya nampak tilas Ibrahim, orang haji umroh ya nampak tilas perjuangan Ibrahim. Betapa sengsaranya ya, dalam keadaan hamil tua ditinggal di tengah padang pasir, nggak ditinggalin cek, nggak ditinggalin ATM, nggak ditinggalin HP, ditinggal di tengah padang. Begitu lahir, bocah lahir Ismail, ya wis ibunya kebingungan, bocah ini dikasih makan apa, dikasih minum apa.
sampai lari-lari sofa marwa. Ketika di sofa kelihatan di marwa kayaknya ada air. Nyampe ke marwa nggak ada. Balik kelihatan di sofa yang ada air. Orang kalau lagi di jalan panas itu kan kayak ada air gitu. Kalau orang Jawa dulu bilangnya ndok kamu namun. Kita kalau di jalan lagi aspal lagi panas-panasnya itu kan kayak ada air nguap gitu. Nah itu mungkin yang dialami oleh istri Nabiullah Ibrahim ketika mondar-mandir sofa marwa. Udah tak capek mondar-mandir balik 7 kali yang sekarang jadi ibadah sa'i. Begitu udah kayak orang putus asa, ya Allah, udah 7 kali balik capek ya Allah. Malah di bawah bayinya Ismail ditemukan air yang sampai sekarang. Itu perjuangannya keluarga ala Ibrahim. Wa ala Imran, dan juga keluarga Imran. Keluarga Imran ini adalah yang sekeluarga dengan Nabi Isa alaihissalam. Alal alamin, dibanding dengan seluruh alam raya. Dzurriyyatan ba'duha min ba'din. Sebagai satu keturunan, sebagian keturunan itu membantu saling menguatkan antara satu dengan yang lain, saling mendukung. Nah sekarang ya kegiatan kasus seperti ini kan ya sampai sekarang. Kalau biasanya keluarga kiai itu biasanya ya nanti kiai-kiai lagi. Maka kalau diurut yang saya tahu, keluarga pesantren di pondok di sepanjang Pantura Jawa itu rata-rata ya ada hubungan kerabat. Bahwa ini ternyata bisanya ini, nanti ternyata mantu dapatnya orang. Nah itu namanya dzurriyyatan ba'duha min ba'din. Apalagi kayak di Buntet di Cirebon, kan malah satu keluarga semua. Asalnya satu orang punya anak dibikin pesantren, kemudian nikah lagi, bangun pesantren lagi. Lah kayak para nabi kan ya begitu, mutar-mutar ya satu keluarga. Dzurriyyatan ba'duha min ba'din. Lah kadang perusahaannya ya begitu ya, satu keluarga. Kayak toko di depan Cina, ternyata ya satu keluarga. Dulu saya langganan waktu zaman kerja, ya, ternyata satu keluarga. Wallahu, dan Allah sami'un, maha mendengar, alimun, dan maha mengetahui. Wallahu a'lam bishawab. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin.